Inilah kisah heroik dan perjuangan Mahapati Gajah Mada dengan sumpah palapanya. Berikut ucapan sang Mahapati, "Selama aku belum menyatukan Nusantara, aku takkan menikmati palapa. Sebelum aku menaklukkan Pulau Gurun, Pulau Seram, Tanjung Pura, Pulau Haru, Pahang, Dompu, Pulau Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik, aku takkan mencicipi palapa." Demikian sumpah lantang sang patih kerajaan Majapahit, dikutip dari buku Gajah Mada, Padma Puspita, tahun 1966 halaman 38. Gajah Mada, menurut Kitab Pararaton. Ikrar terucap karena kuatnya keinginan Gajah Mada untuk membendung pengaruh kerajaan-kerajaan Asia Tenggara di Kepulauan Nusantara. Nusantara harusnya berada di bawah kuasa kerajaan yang ada di dalamnya, bukan dikuasai kerajaan lain yang ada di daratan Asia Tenggara. Dikutip dari Kompas dan National Geographic. Banyak ahli sejarah dan budaya yang menafsirkan sumpah sang patih dengan cara berbeda. Misalnya, Muhammad Yamin menafsirkan palapa berarti Gajah Mada akan pantang bersenang-senang sebelum janjinya terucap. Walaupun ada sejumlah pendapat yang meragukan sumpahnya, Gajah Mada memang hampir berhasil menaklukkan Nusantara. Dimulai dengan penaklukan ke daerah Swarna Bumi, sekarang Sumatera, tahun 1339, Pulau Bintan, Tumasik, sekarang Singapura, Semenanjung Malaya, sekarang Malaysia. Kemudian pada tahun 1343 bersama dengan Arya Damar menaklukkan Bedahulu di Bali, dan kemudian penaklukan Lombok dan sejumlah negeri di Kalimantan seperti Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga, Tanjung Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kendawangan, Landang, Samadang, Tiren, Sedu, Druni, Kalka, Saludur, Sulu, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalu, Tanjung Kutai, dan Malano sekarang Filipina. Gajah Mada sendiri adalah salah tokoh besar di zaman Majapahit. Uniknya, tidak ada keterangan maupun prasasti yang menyebutkan kapan Majapahit lahir. Tapi menurut Pararaton, ia memulai karirnya di Majapahit sebagai Komandan Bayangkara, sebuah satuan pasukan elit khusus kerajaan. Karena berhasil menyelamatkan Prabu Jayanegara saat pemberontakan Rakuti, sekitar tahun 1309 sampai tahun 1328 Masehi, ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. 2 tahun kemudian menjadi Patih Kediri, tahun 1329 Masehi. Patih Majapahit kala itu yakni Aryo Tada atau lebih terkenal dengan sebutan Empu Trewes. Setelah mengundurkan diri sebagai Patih, Aryo Tada menunjuk Gajah Mada sebagai Patih. Namun, Gajah Mada tidak serta-merta begitu saja menerima jabatan itu. Dia justru bersedia menjadi Patih setelah menaklukkan Keta dan Sadeng, pemberontak. Akhirnya, setelah berhasil memadamkan api pemberontakan pada tahun 1334, Tribuana Tunggadewi mengangkat Gajah Mada sebagai Patih. Pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk tahun 1350 sampai tahun 1389, yang menggantikan Tribuana Tunggadewi, Gajah Mada terus melakukan penaklukan ke wilayah timur seperti Logaja, Gurun, Sukun, Taliwul, Sapi, Gunung Api, Seram, Hutan Kadali, Sasak, Bantayan, Luwu, Buton, Banggai, Kunir, Galian, Salayar, Sumba, Muar, Saparua, Solor, Brima, Wandan, Banda Ambon, Wanin, Serang, Timor, dan Dompo. Dari keterangan Kitab Negara Kertagama bisa disimpulkan bahwa kekuasaan wilayah Kerajaan Majapahit lebih luas dari wilayah NKRI sekarang. Gajah Mada sendiri mangkat dengan meninggalkan nama harum di Nusantara. Menurut Kitab Pararaton, ia wafat pada tahun Saka 1290, tapi pada Nagara Kertagama dituliskan Gajah Mada mangkat
pada tahun Saka 1286. Kepergiannya membuat Prabu Hayam Wuruk larut dalam duka. Raja Hayam Wuruk kehilangan orang yang sangat diandalkan dalam pemerintahannya. Raja Hayam Wuruk pun mengadakan sidang Dewan Sabta Prabu untuk memutuskan pengganti Gajah Mada. Tetapi, hingga akhir pertemuan besar itu, tidak ada satupun yang sanggup menggantikan Patih Gajah Mada. Dengan jasa-jasanya dan kemuliaan besar sosok Patih Gajah Mada sebagai salah seorang tokoh utama Majapahit, nama Gajah Mada sangat terkenal di masyarakat Indonesia pada umumnya. Pada masa awal kemerdekaan, para pemimpin antara lain Soekarno dan Muhammad Yamin sering menyebut Sumpah Gajah Mada sebagai inspirasi dan bukti bahwa bangsa ini dapat bersatu. Meskipun meliputi wilayah yang luas dan budaya yang berbeda-beda, dengan demikian, Gajah Mada adalah inspirasi bagi revolusi nasional Indonesia untuk usaha kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Demikianlah jiwa besar nenek moyang kita bangsa Indonesia. Apakah kita sebagai penerus bangsa terus berleha-leha menikmati kerja keras pahlawan Nusantara? Sebagai bangsa muda, kobarkan semangat kita, terus belajar dan jangan lupa jadilah manusia yang beradab. Sekian, semoga